Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Aku mau ngajak kamu ke Bandung naik bus. Kita start dari stasiun KCIC Halim dan semua serba praktis karena pesennya lewat aplikasi tiket.com. Gak perlu repot cetak tiket, tinggal scan barcode yang dikirim lewat email atau langsung aja scan etiket di aplikasi saat mau masuk gate. Suasana stasiunnya modern dan bersih banget. Proses boardingnya juga cepat dan suasana di stasiun KCIC Halim rame banget. Karena lagi musim liburan anak-anak sekolah kali ya. Jadi banyak keluarga yang jalan-jalan naik Wush bareng sama anak-anak. Kelihatan banget anak-anak pada excited dan happy banget mau naik Wush. Ada yang heboh lihat keretanya, dan ada juga yang sibuk foto-foto bareng keluarga. Vibes-nya rame tapi seru banget dilihatnya. Kita pilih kursi di gerbong 6 karena deket dari gerbong resto kereta. Dan ada sedikit tips buat kamu yang mau naik bus supaya dapat kursi dengan jendela yang lebar dan gak kepotong. Kalau dari Jakarta ke Bandung, pilih kursi dengan nomor ganjil. Dan sebaliknya, kalau kamu dari arah Bandung ke Jakarta, pilih nomor kursi yang genap ya. Dan untuk reservasi kursinya gratis ya guys. Kamu bisa pilih kursi tanpa ada tambahan biaya lagi. Kalau kamu ngajak anak kecil usia under 3 tahun, masih gratis ya guys, asal di pangku. Jadi lumayan hemat kan. Bus tuh jalannya cepet banget guys. Dari Halim ke Padalarang cuma butuh waktu sekitar 40 menitan aja. Cepet banget kan? Tapi tetap nyaman kok perjalanannya. Nah, kita udah sampai di stasiun Padalarang. Kita langsung lanjut lagi ya buat naik feeder gratis ke stasiun Bandung. Tapi inget ya, feeder ini sistemnya siapa cepat dia yang dapat. Karena nggak pakai tiket kursi. Jadi harus gercep cari tempat duduk ya. Nggak pakai nunggu lama, feedernya datang nih guys. Dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung butuh waktu sekitar 20 menitan ya naik feeder ini. Dan akhirnya kita udah sampai di stasiun Bandung. Perjalanan super cepat dan nyaman banget. Dari Halim tadi bener-bener bikin nggak kerasa perjalanannya. Tahu-tahu udah sampai aja. Buat kamu yang bawa banyak barang, boleh banget pakai jasa porter stasiun ya guys. Selain ngebantu kita bawa barang bawaan, ini juga salah satu cara buat ikut bantu perekonomian mereka. Dan jasa porter ini nggak ada tarif tetap ya, jadi kita bisa kasih seikhlasnya sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya. Hari pertama di Bandung, kita mau nginep di salah satu hotel favorit kita karena kita udah ketiga kalinya nginep di sini. Nama hotelnya adalah Art Deco Luxury Hotel and Residence. Lokasinya ada di kawasan Ciumbuleuit, Bandung guys. Dari stasiun Bandung menuju hotel banyak banget pilihan transportasinya. Kita bisa naik transportasi online yang praktis dan gampang ditemuin di area stasiun. Tapi kalau kamu mau explore kuliner atau wisata dulu sebelum check-in, bisa juga langsung sewa mobil di aplikasi tiket.com. Di aplikasi tiket.com, kamu bisa temuin semua kebutuhan buat penunjang liburan kamu. Mulai dari tiket bus, kereta, hotel, tiket pesawat, sampai rental mobil juga ada. Pokoknya semua ada di tiket.com ya guys. Yang bikin kita suka banget sama Art Deco Luxury Hotel Bandung ini, karena hotel ini bisa dibilang hidden gemnya Bandung. Lokasinya jauh dari keramaian, suasananya masih asri banget, banyak pohon rindang, dan banyak ruang terbuka hijau. Udara di sini juga sejuk banget. Ditambah lagi, hotel ini tuh punya resto kece, infinity pool plus jacuzzi air hangat dengan view kota Bandung yang cantik banget. Apalagi kalau malam hari, bener-bener deh guys, view-nya nggak ada obat. Jadi kita tuh berasa lagi ada di atas bintang-bintang. Pokoknya suasananya romantis banget deh kalau malam hari. Dan guys, akhirnya kita udah sampai nih di Art Deco Luxury Hotel and Residence Bandung. Begitu sampai hotel, pasti kamu bakal dibikin terpesona sama desain bangunannya. Sesuai banget sama namanya, Art Deco Luxury Hotel ini desainnya bener-bener mengusung konsep Art Deco klasik yang elegan. Kita di drop off di lobby ya guys. Kalau kamu bawa kendaraan pribadi, bisa parkir di basement. Di sini ada fasilitas sepeda gratis yang bisa dipakai sama tamu buat keliling area sekitar hotel. Atau kamu juga bisa naik London Taxi Car dan tarifnya bisa kamu tanya langsung ke resepsionis ya. Begitu masuk area lobby, kesan mewahnya tuh berasa banget guys. Interiornya bener-bener konsisten dengan tema Art Deco, lengkap dengan chandelier besar yang jadi pusat perhatian. Resepsionisnya juga ramah banget. Kita cukup nunjukin KTP untuk proses check-in dan semua
semuanya dibantu dengan cepat. Untuk check-in di jam 3 sore dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya ya. Kita juga langsung dikasih info soal jadwal sarapan yang dibagi jadi 3 sesi. Kita pilih sarapan di sesi pertama, mulai dari jam 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Kita dapat free welcome drink yang bisa kita nikmati di The Dining Room Resto yang lokasinya ada di lantai 10. Dan pas masuk liftnya, Masya Allah guys, lihat dong liftnya juga semewah ini. Di lift disediain kursi buat lansia atau ibu hamil, bahkan ibu yang bawa anak bisa duduk di situ kalau misalkan pegel berdiri di lift ya. Asli guys, hotel ini bener-bener mikirin kenyamanan tamunya. Nah, kita udah sampai nih guys di lantai 10 buat nikmatin welcome drink di The Dining Room Resto. Di sini ada beberapa mainan anak-anak yang dijual dengan harga 25 ribuan aja. Jangan lupa ya kasih kupon welcome drink ke staf yang berjaga. Kita pilih tempat duduk dengan view yang luar biasa indah. Di sini kita bebas pilih tempat duduknya ya guys. Dan dari sini kita juga bisa lihat landscape kota Bandung lengkap dengan pegunungannya. Yang bikin makin keren, welcome drinknya diracik langsung sama staffnya di bar. Jadi bukan sekedar minuman biasa, tapi bener-bener disajiinnya tuh secara proper dan seniat itu guys. Untuk sitting areanya ada yang semi outdoor dan indoor ya guys. Kamu bisa pilih duduk di mana aja. The Dining Room Resto ini lokasinya satu lantai dengan infinity pool, jacuzzi air panas, dan gym area. Bisa dibilang ini salah satu infinity pool dengan view terindah di kota Bandung. Infinity poolnya punya kedalaman sekitar 1,2 meter. Cocok buat yang mau berenang santai sambil nikmatin udara sejuk pegunungan. Kamu bisa lihat sendiri ya guys, kolamnya bener-bener bersih, airnya juga jernih banget. Selain itu, ada juga kolam berukuran kecil buat anak-anak main air. Di sekitar kolam renang juga disediain banyak sunbed dan beberapa tempat buat duduk-duduk santai sambil nikmati pemandangan dan ngawasin anak-anak kalau lagi renang. Dan yang paling enak, di sini juga ada jacuzzi air panas. Kebayang dong guys, berendam manja di air panas sambil ditemenin view kota Bandung dan gunung yang cantik banget. Bener-bener definisi liburan yang sesungguhnya deh kalau nginep di sini. Selesai nikmatin welcome drink, kita langsung ke kamar ya guys. Kita dapat kamar di lantai 2. Dan sepanjang jalan ke kamar, kita juga notice kalau koridornya cantik banget. Nuansanya soft pink yang calming dan elegan. Asli guys, setiap sudutnya bener-bener bikin jatuh cinta. Oke, sekarang waktunya kita room tour ya. Ini dia kamar kita. Kita nginep di kamar tipe suite dengan jacuzzi. Pas masuk kamar, kita tuh langsung disambut sama aroma harum yang semerbak. Lembut banget wanginya dan gak lebay sama sekali, justru bikin relax. Terus di atas tempat tidurnya ada handuk yang dibentuk angsa. Cocok nih kayaknya buat kamu yang mau honeymoon atau wedding anniversary. Bisa pesan kamar tipe ini ya guys. Di sini kita dapat welcome cake dan opera cake-nya ini enak banget guys. Kamu bisa pesan di resto atau bisa request kalau kamu ada special occasion dan mungkin ada extra charge untuk tambahan welcome cake ini. Terus kerennya lagi di kamar ini tuh udah dilengkapi dengan Smart TV guys. Jadi kita bisa nonton Netflix dan YouTube sepuasnya. Jarang-jarang ya ada hotel yang nyediain Smart TV di dalam kamarnya. Dan di side table ada telepon. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa tinggal telepon resepsionis dari sini ya guys. Mau room service juga bisa langsung telepon resto dari sini. Di dalam laci juga ada hair dryer. Nilai plus dari kamar ini selain punya private jacuzzi, minibar yang ada di sini semuanya gratis. Mulai dari air minum kemasan dari ukuran kecil sampai besar, macam-macam snacks, bahkan minuman dingin di dalam chiller juga gratis. Nggak cuma itu aja, di sini juga disediain kopi kapsul, teh, gula, bahkan ada coffee makernya. Lengkap banget kan fasilitasnya. Kita juga dapat sleepers, disediain timbangan, dan arah kiblat ada di atas ya guys. Di dalam lemari ada sepasang kimono. Enak nih kalau misalkan habis berendam di jacuzzi kamu pakai kimono ini. Dan di sini juga ada hanger, center, plus ada safe deposit box.
Nah, di depan lemari ada kamar mandi ya guys. Kamar mandinya bersih, luas, juga dilengkapi dengan air panas pastinya. Untuk cermin di wastafelnya juga lebar banget, bersih banget. Dan toiletrisnya juga lengkap ya. Mulai dari handuk, sabun, shampoo, dental kit. Terus ada sabun cuci tangan, hand and body lotion, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya toiletrisnya. Dan enaknya kamar mandi ini terpisah dari area toilet dan area wastafel ya guys. Nah, sekarang aku mau tunjukin fasilitas yang paling spesial di kamar ini ya guys. Kamar ini tuh punya jacuzzi, private jacuzzi air hangat yang ada di balkon. Nah, kita bisa buka sliding door-nya dan kamu bisa lihat jacuzzi-nya gede banget. Kamu bisa berendam bareng pasangan atau kalau misalkan liburan bareng anak-anak, anak-anak pasti happy banget berendam di sini. Udah disediain bath salt juga atau garam mandi. Terus di sini juga ada sofa rotan buat duduk-duduk santai atau bapak-bapak yang mau merokok bisa merokok di area balkon ini ya, nggak boleh merokok di area kamar. Udah disediain juga handuk untuk renang ya guys. Dari balkonnya nih view-nya bagus. Dari kejauhan ada sedikit kelihatan gunung. Terus kalau malam juga kita bisa lihat view city light dari sini. Dan kita juga bisa lihat view taman. Enaknya kalau jacuzzi kayak gini, kita tetesin sabun cair sedikit aja bisa menghasilkan busa yang melimpah kayak gini. Jadi nggak usah pakai bubble bath segala ya. Jacuzzi ini juga dilengkapi dengan fasilitas air hangat ya guys. Dan kalau anak-anak mau berendam di jacuzzi harus selalu dalam pengawasan orang tua. Dan kerennya lagi, area balkon ini udah dilengkapi dengan rolling blind. Jadi kalau misalkan kamu mau berendam tapi pingin lebih terjaga lagi privasinya, kamu bisa turunin rolling blindnya ya guys. Nanti area balkon ini bakal ketutup. Jadi privasi kamu tetap terjaga ya selama berendam di sini. Pasti kamu penasaran kan harga menginap di sini berapa? Nah, sekarang kita bahas harga dan cara pemesanannya ya. Kalau kamu lagi cari penginapan buat liburan sekolah, udah pasti pesennya di aplikasi tiket.com. Aku nginep di Art Deco Luxury Hotel and Residence juga pesennya di aplikasi tiket.com. Harga menginap di sini mulai dari 800 ribuan aja per malam. Aku nginep di tipe kamar suite jacuzzi, harganya mulai dari 1,8 juta per malam sebelum pajak ya. Harga menginap sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi ingat, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap ya. Pas banget nih, ada promo Jumbo Holiday Deals dari tiket.com. Wujudkan staycation bareng keluarga atau kesayangan di momen liburan panjang. Promonya berlangsung sampai tanggal 22 Juli 2025. Kalian bisa juga loh dapetin instant cashback hingga Rp600.000 kalau pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points. Poinnya bisa kamu pakai buat pemesanan berikutnya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Tunggu apa lagi? Serbu diskonnya sekarang. Karena kita mager buat keluar hotel, jadilah kita makan malam di hotel aja guys. Untung banget ada di dining room resto yang buka sampai jam 10 malam. Jadi asik banget buat makan malam sambil ditemenin view city lights kota Bandung yang beneran indahnya. Di dining room resto ada di lantai 10. Jadi nggak heran ya kalau dari resto ini kita bisa lihat view seindah ini guys. Udahlah view-nya indah, interior restonya juga mewah, bener-bener bikin betah buat duduk berlama-lama menikmati makan malam sambil menikmati keindahan malam. Sebenarnya aku pingin banget duduk di area outdoornya guys. Lihat dong, bener-bener berasa ada di atas bintang-bintang kan. Tapi karena udaranya makin dingin pas malam hari, jadilah kita pilih duduk di area indoor. Suasananya juga lebih terang, jadi bagus buat foto-foto. Bayangin deh, candlelight dinner di sini bareng orang tersayang, pasti bikin melting hati ya kalau lihat view-nya seromantis ini.
Suasana sitting area indoornya juga nggak kalah cakep ya guys. Dari dalam sini masih kelihatan kok view city light di luar sana. Makan malam di sini tuh berasa lagi makan di dalam istana kerajaan Eropa. Karena banyak chandelier di ruangan ini, jadi berasa mewahnya ya. Untuk minumannya, aku pesan udang jahe dan adik aku pesan es coklat. Kita juga dapat free snacks, ada kuping gajah. Dan untuk makanannya kita pilih menu yang berkuah tapi hangat. Aku pesan tom yum dan adik aku pesan sop buntut. Porsinya ini jumbo banget ya guys. Ukuran buntutnya gede-gede, tapi dagingnya tuh yang empuk, nggak ngelawan sama sekali pas dimakan. Dan udangnya juga gede-gede ukurannya guys. Dan ini suasana malam hari di area kolam renang. Kalau kamu mau santai-santai di pinggir kolam renang pas malam hari, nggak apa-apa banget. Lihat dong view-nya secakep ini guys. Oke, sekarang kita balik ke kamar ya guys. Kita udah kenyang, mata udah mulai ngantuk. Rasanya udah kangen banget sama kamar kita guys. Dan yang aku suka dari hotel ini, pencahayaannya tuh cukup ya guys. Nggak terlalu terang benderang yang bikin pusing. Pencahayaannya tuh yang elegan, bikin suasana jadi lebih syahdu. Dan pastinya bikin tidur jadi lebih nyenyak. Dan untuk pencahayaan di kamar kita juga, lihat dong guys. Kamu bisa lihat sendiri pencahayaannya oke banget. Mulai dari kamar tidur, kamar mandi, sampai balkon juga pencahayaannya cukup oke ya guys. Jadi kalau kamu mau berendam malam-malam di balkonnya masih oke banget, nggak ada tuh ya aura creepy atau spooky sama sekali. Selamat pagi. Pagi kita ditemenin sama kabut manja kayak gini ya guys. Udaranya makin dingin, jadi bikin mau tidur lagi. Tapi kita harus sarapan ya, karena kita udah reserve sarapan di jam 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Untuk sarapan kita ke lantai 10 ya, sama aja kayak tempat makan malam kita, yaitu di The Dining Room Resto. Dan di sini kita lapor dulu nih, kita dari kamar berapa. Terus kita dikasih kartu penanda kalau kita ikutan sarapan di sesi yang pertama. Untuk menu sarapannya tuh variatif banget guys, sampai aku bingung mau pilih yang mana. Dan enak-enak semua. Di meja pertama ini ada rebus-rebusan, bakpao, jamu, teh, bandrek, terus ada bolu kukus juga. Di sebelahnya ada macam-macam gorengan plus sambelnya. Bergeser sedikit, ada meja yang super estetik yang diisi dengan berbagai macam jajanan pasar. Asli guys, kalap banget deh ngelihat kue-kue mungil ini dengan warna-warni dan beraneka macam ya. Pasti kamu juga bakal bingung mau makan yang mana dulu. Selain Indonesian food, di sini juga ada Western food guys, dan macam-macam juga menunya. Bergeser ke meja sebelahnya ya. Di sini ada nasi plus lauk pauk, lengkap dengan sambal dan kerupuk. Kamu harus cobain sayur asemnya ya guys. Mantap banget deh, di sini ada sayur asem. Terus ada juga bubur ayam plus kondimennya. Nah, sekarang kita geser ke meja roti-rotian. Di sini berbagai macam roti ada. Mau ditambahin selai dan topping-toppingnya juga ada. Kalau kamu mau bikin roti panggang juga bisa. Udah disediain alat panggangnya. Dan kalau kamu mau makan roti yang anget, bisa angetin rotinya dulu ya. Di sini juga disediain alatnya. Selain itu, buah-buahan, yogurt, dan saladnya juga disajiin fresh banget. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan kita ya. Masih panjang nih perjalanan kita. Di sini ada coffee maker. Kamu bisa pesan berbagai macam tipe kopi ya. Terus di sini juga ada nasi daun jeruk beserta lauk pauknya. Kalau kamu suka yang manis-manis, ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur sumsum, plus pelengkapnya juga ada. Dan enaknya di sini ada X-Station. Kamu bisa pesan berbagai macam menu olahan telur ya. Sampai telur rebus juga udah disediain. Di sini kamu bisa pesan mie instan, terus ditambahi topping-toppingnya kayak sayuran dan bakso-baksoan.
Nah, ini nih yang paling gemes, ada Kids Corner. Di sini banyak jajanan untuk anak-anak ya, gratis. Tapi kalau untuk es krimnya berbayar. Harganya udah tercantum nih, kamu bisa lihat ya. Nggak sampai di situ aja guys, minumannya juga beraneka macam. Untuk menu anak-anak selain di Kids Corner ada juga menu cornflakes plus susunya. Dan kamu juga bisa pesan nasi goreng plus mie goreng. Lengkap banget kan guys menu sarapannya. Kalau semalam kita dapat view city light, nah pagi ini kebetulan lagi berkabut dan sedikit gerimis guys. Jadi viewnya putih semua, nggak kelihatan apa-apa. Kamu bisa bayangin ya gimana dinginnya udara di sini. Kalau cuacanya cerah, viewnya nggak kalah indah. Tapi Bandung bagiku nggak selalu tentang cerah atau enggaknya, tapi soal rasa dan suasananya yang selalu bikin rindu. Tapi seriusan deh, walaupun udah nginep berkali-kali di sini, tetap ya ngerasa amazed sama suasananya. Kayaknya nanti bakal balik lagi deh. Segitu sukanya aku sama hotel ini guys. Infinity poolnya terpantau masih sepi ya guys. Walaupun kolam utamanya ini air dingin, tenang aja guys, karena di sini ada jacuzzi air hangatnya. Kamu bisa berendam manja di jacuzzi sambil nikmatin pemandangan yang ada. Nggak jauh dari Infinity Pool ada gym area yang lokasinya strategis banget. Ruangannya luas, bersih, dan peralatan gymnya juga lengkap. Dari treadmill, alat angkat beban, sampai sepeda statis semua ada. Yang paling keren, gymnya punya jendela lebar transparan. View-nya langsung ngadep keluar, jadi bisa nge-gym with a view. Bayangin deh guys, olahraga sambil ngeliatin pemandangan kota Bandung yang secakep ini, bikin semangat banget buat gerak meskipun lagi staycation ya. Dan surprise banget deh, sekarang ada fasilitas terbaru di hotel ini, yaitu Garden Backyard. Dan untuk menuju ke sana, kita harus masuk dulu ke area indoor mini playground. Area ini juga nggak kalah mewah dan cakep banget ya desainnya. Di dalam playgroundnya udah tersedia beberapa mainan anak-anak, lengkap dengan tenda mini dan perlengkapan mewarnai. Bikin anak-anak betah banget main di sini. Ada juga smart TV, jadi sambil main anak-anak bisa sekalian nonton kartun favorit atau dengerin lagu kesukaan mereka. Selain itu, di sini juga tersedia fasilitas musola, toilet, dan ada meeting room. Jadi cocok banget kalau kamu mau kerja atau meeting sambil ajak keluarga liburan. Fasilitasnya lengkap dan family friendly banget. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke area belakang. Dan di sini nih area garden backyardnya. Suasananya super asri dan adem banget. Taman ini dikelilingi pohon hijau dan rumput yang terawat. Cocok banget buat anak-anak lari-larian atau sekedar duduk santai bareng keluarga. Area tamannya luas dan terawat, jadi kayaknya enak banget deh kalau misalkan kamu bikin private event kayak garden party, ulang tahun, reuni, dan lain-lain. Di sini ada mini golf, spot foto yang estetik, ayunan, trampolin, dan panahan. Untuk busur panahnya kamu bisa pinjam ke resepsionis ya guys. Selain jadi tempat main, taman ini juga bisa dipakai buat olahraga atau cuma buat foto-foto manja, bisa juga. Fasilitas baru ini bikin pengalaman staycation di sini makin lengkap, apalagi buat kamu yang datang bareng keluarga dan anak-anak. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Art Deco Luxury Hotel and Residence. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.